kabar semua? Bertemu lagi kita dalam Win Wellness, dan tajuk pada kali ini ialah harapan dalam dunia tak berpengharapan. Kita berkongsi planet Bumi dengan 7 bilion orang, dan setiap kita mengharapkan sesuatu. Apakah satu-satunya perkara penting yang Anda harapkan? Semua kita memerlukan harapan. Apakah yang kita boleh buat tanpanya? Kita semua perlu percaya bahwa sesuatu yang baik akan berlaku, bahwa ada sesuatu yang lebih baik. Ada tindakan positif yang akan menghasilkan hasil positif apabila kita berada dalam situasi yang buruk. Harapan menopang kita dalam keadaan tidak menentu kehidupan. Harapan positif, tanggapan, dan kepercayaan menghasilkan hasil yang positif. Harapan menyumbang kepada kesehatan jantung dan marka yang baik. Banyak kajian mencadangkan bahwa harapan benar-benar adalah prediktor kepada kesehatan fisikal dan kesehatan menyeluruh. Kita untuk mempromosikan kesehatan atau mengizinkan penyakit untuk mengambil alih. Dalam sebuah kajian Belanda, para pengkaji menemui risiko kematian kardiovaskular adalah 50% lebih rendah dalam lelaki yang berusia yang optimistik dibandingkan dengan mereka yang depresi atau pesimistik. Orang yang depresi dan mempunyai tanggapan yang negatif terhadap hidup mengalami lebih banyak hasil negatif. Harapan dapat menyembuh hampir semua perkara. Jika stres dan beban hidup melanda kamu dan kamu tidak ada harapan, efeknya mengancam sistem pertahanan tubuhmu. Tetapi jika kamu memperoleh harapan dan percaya bahwa sesuatu masalah dapat diatasi, sistem pertahanan benar-benar dikuatkan dan diperkasakan. Seorang pengkaji dan pakar psikologi di University of Kansas mendapati bahwa para pelajar dengan tahap harapan yang tinggi lebih jauh kreatif dalam membentuk strategi untuk mengukuh marka mereka di sekolah. Dalam kajian susulan 30 tahun ke atas, 447 pesakit, dia memerhati bahwa pesimis melaporkan fungsi fisikal dan mental yang lebih lemah
dan mendapat markah lebih rendah dibandingkan optimis mengenai asesmen kualiti hidup. Harapan meregang kita untuk melakukan perkara dalam cara lain, memikir di luar kotak, menjadi kreatif, menentang kegagalan. Kita mendapat kekuatan untuk menentang apa yang kelihatan tiada harapan. Karena perkara baik berlaku kepada orang yang memandang kepada sisi hidup yang lebih cerah dan penuh harapan. Harapan menolong kita untuk terus hidup. Apabila kamu sakit, badanmu kesakitan, banyak perkara yang tidak diketahui wujud. Mindamu dibius dengan obat-obatan dan mungkin terlantar di rumah sakit menyusul. Tahap optimis Anda mungkin turun dan harapan seolah-olah sudah lenyap. Inilah masanya kamu memerlukan keluarga dan sahabat yang baik untuk mendorong kamu dan mendoa untukmu. Karena perkara baik boleh keluar daripada perkara buruk. Pada tahun 1942, Viktor Frankl, seorang pakar psikiatri yang muda yang tinggal di Vienna, penjara dalam kamp tawanan Nazi. Para Nazi berusaha dengan teliti untuk menanggalkan kemanusiaan para banduan. Viktor diperlakukan bukan sebagai insan, tetapi sebagai nomor. Nomor banduannya 119104. Walaupun dia bekerja keras sebagai buruh, latihan Viktor dalam psikiatri merangsang minat mendalam terhadap pelbagai reaksi banduan yang lain terhadap kesukaran yang mereka hadapi. Ramai yang mengalah di bawah tekanan dan sejurusnya mati. Tetapi mereka yang terus hidup adalah mereka yang ada tujuan untuk hidup. Mereka memiliki harapan. Apabila Viktor Frankl ditawan, dia sedang menulis sebuah buku. Walaupun dia telah berusaha untuk membawa manuskrip bersama dia ke penjara dengan menjahitnya ke dalam lapisan pakaiannya, mereka yang menawan dia menemui dan memusnahkannya. Satu daripada motivasi Viktor untuk terus hidup adalah keinginannya untuk menyiapkan bukunya, dan sebenarnya dia menulis kembali bukunya dalam mindanya sementara dalam penjara. Ini membuat dia awas dan fokus kepada yang positif. Sebagai tambahan, Viktor membayangkan wajah istrinya yang baru malam dan siang. Apabila tentara pakatan membebaskan
Victor pada tahun 1945, dia kembali ke Vienna hanya untuk mengetahui bahwa bapak, ibu, adiknya laki-laki telah mati di kamp tawanan. Yang paling sukar sekali adalah istri kesayangannya mati sejurus sebelum pembebasan. Tanpa menghirau kerugiannya yang amat besar, Victor mengumpul segala tenaga rohani dan emosi dan bertekad untuk maju ke depan. Dia masih mempunyai harapan. Viktor Frankl mengaplikasikan prinsip harapan dan terus hidup untuk menceritakan kisahnya. Harapan campur tindakan disengajakan, hasilnya positif. Jika kamu memiliki harapan dan mengambil tindakan disengajakan untuk membuat mimpimu menjadi kenyataan, kedua-dua ini bergabung memberi hasil positif. Harapan terunggul. Ada harapan sementara dan ada harapan terunggul. Harapan sementara tidak akan naik lebih tinggi daripada asalnya. Manusia mungkin memiliki harapan duniawi untuk memiliki harta dunia. Tetapi ini tidak semestinya menambah arti kepada hidup. Dalam dunia yang penuh stres dan tidak ketentuan, ramai yang kembali kepada Alkitab dan janji-janjinya mengenai harapan dan dorongan, seperti karena aku tahu rencanaku untukmu, rencana untuk memakmurkan kamu dan bukan untuk menyakitkan kamu. Rencana untuk memberi kamu harapan serta masa depan cerah. Perjanjian baru berkata kita telah dilahirkan kembali ke dalam hidup penuh harapan. Kita semua boleh dipenuhi dengan harapan. Semua kita dilahir dengan harapan. Penulis terkenal Alexander Pope berkata, harapan kekal berada di dalam dada manusia. Tetapi pengalaman kita dalam kegagalan cenderung memadam nyala harapan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 12 memberi gambaran tentang mereka yang tidak mengenali Kristus. Pada waktu kamu hidup tanpa Kristus, tidak ada harapan dan tanpa Tuhan di dunia. Tetapi sekarang dilahirkan kembali sebagai Anda yang baru. Kamu memiliki hidup penuh harapan. Pada ulang tahunnya yang ke-23,
anak memutus untuk mengambil nyawanya sendiri. Dia menulis nota bunuh diri kepada keluarganya, para sahabat, dan juga kepada Tuhan. Sedang dia menulis surat ini, telepon berdering. Orang yang memanggil telah menekan nomor yang salah, tapi dia menyadari kesusahan anak dan mengambil masa mengongsikan kata-kata dorongan serta menjemput dia kepada sebuah pertemuan. Ingin untuk disembuh dari keretakannya. Dia menghadiri pertemuan itu dan amat tertarik sehingga dia kembali setiap malam, dan dia mau supaya kesengsaraan dan kesakitan akan lenyap. Sementara anak mendengar kepada topik-topik Alkitab, harapan timbul dalam hatinya. Dia menolak pembohongan yang berkecamuk dalam kepalanya, yang mengatakan dia tidak berguna. Ana menemui arti hidup baru dalam hidup. Dia menemui Yesus. Dia menemui harapan. Anda juga boleh berbuat demikian. Oke. Tuhan lebih besar daripada masalah Anda. Kamu mungkin merasa kamu seorang yang gagal. Kamu mungkin putus asa dan sedia untuk mengaku kalah. Mungkin kamu ada masalah perkawinan atau rumahmu sudah diambil pajak. Mungkin kanker mengancam kamu, atau mungkin jiwamu mengarang kepada Tuhan untuk kekuatan menghilangkan beberapa pound berat badan. Mungkin kamu rasa bahwa apabila masalah mengimpit kamu, tetapi Tuhan lebih besar daripada segala masalahmu. Sambil kamu mengharapkan hidup lebih baik, pandang kepada Tuhan, Bapa yang memahami. Dia akan menolong. Alkitab memberi kita harapan. Harapan yang berbahagia. Tidak lama lagi kita akan melihat Yesus datang dalam awan bersama kuasa dan kemuliaan yang besar. Menurut Alkitab, semasa sejarah akhir dunia akan ada banyak kesukaran. Laut dan ombak membadai. Hati manusia akan gentar karena takut dan perkara yang dinantikan yang akan melanda bumi. Penglihatan keluar kelihatannya tidak baik. Ya, seolah-olah tidak berpengharapan. Dan hari ini tak berpengharapan menggenggam berjuta-juta hati. Berita baik untuk kita adalah kita dapat memiliki kedatangan kedua
Kristus sebagai sebuah harapan yang membara dalam hati kita. Apabila semua perkara ini mulai berlaku, pandang ke atas, karena penebusanmu sudah hampir. Billy Graham menceritakan mengenai seorang sahabat yang telah mengalami Great Depression, kehilangan segala kekayaannya, kerjanya, rumahnya, dan juga istrinya. Tetapi dia tidak hilang iman pada Tuhan. Suatu hari dia berhenti melihat seorang pekerja buruh dalam kawasan gereja. Dia melihat seorang laki-laki itu memahat pada batu persegi 3 dan bertanya, apa yang dia sedang buat? Pekerja itu memberi respon dengan menuding kepada bagian atas gereja hampir dengan menaranya. Saya sedang membentuk di sini supaya ia akan badan di atas sana. Sementara lelaki itu berjalan lalu, dia mendengar Tuhan bercakap kepada hatinya menerusi pekerja tadi. Saya sedang membentuk kamu di bawah ini supaya kamu akan badan di atas sana. Ini memberi dia harapan. Apabila kita memiliki kekentalan, kita akan terus maju dan tidak mengalah. Kita kerjakan yang susah serta merta, yang mustahil akan mengambil sedikit masa. Bersama harapan yang tidak mengalah, kita mencapai impian kita. Kita adalah pemenang. Harapan memberi kita keberanian untuk maju ke depan. Berharaplah dan kamu akan hidup. Kamu akan hidup dengan lebih penuh, dan hidup ini dan sebuah kebahagiaan di dalam kekalan terbentang di hadapanmu. Berputus asa dan kamu akan mati. Hidup tanpa Kristus adalah sebuah penghujung tak berpengharapan. Hidup bersama Kristus adalah sebuah harapan yang tak berkesudahan. Sekali, walaupun kita tidak tahu apa yang harus dilakukan seterusnya, tanya Tuhan. Tuhan tahu. Dia akan memberi respon. Dia membuka pintu kepada harapan dan dia akan menolong kita. Oke, demikianlah tadi kita telah mendengar cerita dalam buku ini yang bertajuk Harapan dalam Dunia Tak Berpengharapan. Oke, terima kasih karena sudi mendengar
perkongsian ini. Terima kasih dan terus jangan putuskan harapan Anda kepada Tuhan. Oke, mari kita akhiri perkongsian ini dengan doa.